Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Untuk video hari ini kita kembali lagi ke segmen edit foto subscriber. Dan untuk hari ini gue dapat kiriman foto dari Pri Karmansyah. Dia ngirimin 2 foto ya, cukup menarik nih. Satu foto yang agak gelap, satu yang agak terang. Jadi di emailnya dia nulis untuk ngedit secara bracketing untuk 2 foto ini. Sebenarnya sih untuk teknik bracketing ini kurang 1 foto lagi ya. Biasanya sih umumnya 3 foto kan, under, mid, sama over. Tapi it's okay, kita langsung aja buka Photoshop. Kita tarik nih kedua file ini ke dalam Photoshop. Di sini dia moto menggunakan Canon EOS70D, lensanya kit ya 1855 di 20mm. Shutter speednya nih saat foto 1 sama foto 2 pasti nggak akan sambung. Oh sama, ternyata aperture yang dirubah. It's okay. Jadi gue akan koreksi yang gelap dulu nih ya, baru yang terang. Jadi kita masuk ke lens correction, aktifkan remove chromatic aberration dan enable profile correction. Lalu balik ke basic, klik auto seperti biasa, dan white-nya gue turunkan, exposure-nya gue tambahin dikit. Oke, tambahkan kontras dikit. Dan tambahkan tekstur, tambahkan clarity dikit, tambahkan vibrance, ini agak tinggi nih ya, sekitar 40 plus 40, dan saturation dikit plus 10. Temperaturnya gue geser ke kuning dikit. Nah, seperti ini. Dan gue akan menggunakan adjustment brush, gue reset dulu nih, dan gue turunkan white-nya sekitar minus 10, dan gue brush di area yang over nih. Oh ya, kalau kalian nggak nemu atau nggak kelihatan indikator over atau undernya nih, bisa klik di pojok kanan nih ya, sama kiri. Kalau kanan berarti yang over, berarti kiri yang under. Sekarang nih gue naikin blacknya dikit, shadownya juga. Oke, kita balik ke hand tools dan kita klik kanan ya di layer atau di foto yang atas ini, kiri klik kanan dan pilih select all. Lalu klik kanan lagi, kita pilih sync setting dan check all, lalu klik OK. Nah, sekarang kita cek yang foto yang kedua. Nih. Nah, ini terlalu terang ya jadinya. Kita perhatikan di area bawahnya aja, langitnya nggak usah dipikirin. Kita turunkan secukupnya ya, sekiranya mata kita enak melihatnya. Mungkin sekitaran segini. White-nya juga gue turunkan, dan ini gue akan menggunakan adjustment brush lagi. Ini nggak usah dirubah, masih yang tadi ya. Kita tinggal brush aja di area yang over seperti ini. Oke, ini kurang lebih kan sama nih atas bawah nih ya. Mungkin gue gelapin lagi dikit. Oke, lalu kita cek lagi atas bawah. Nah, kalau udah tinggal klik kanan lagi, select all, dan kita open image. Oke, jika sudah masuk dua-duanya nih ya, ini terpisah nih ya, workspace-nya nih jadi kepisah, nggak dijadi satu. Ya, jadi foto yang terang ini akan gue tarik ke workspace yang gelap. Kita tariknya seperti ini, ke sini. Nah, baru kita tarik ke sini, lepas. Oke, kita pasin frame-nya tuh ya. Nah, sekarang yang ini kita close aja, nggak usah di-save. Kita concern di workspace yang satu ini yang udah punya 2 layer tuh ya. Lalu kita unlock yang bawah. Kalau kita lihat nih ya, ini nggak presisi nih. Tuh, perahunya perhatiin ya, ngegeser dia. Jadi kita select dua-duanya, lalu kita masuk ke edit, pilih auto align layer, klik OK, ini auto, dan klik OK. Nah, kalau kita lihat ya, ini udah auto align, udah nyatu. Kita zoom out, nah cuman di sini ada space yang kosong karena dia diposisikan secara otomatis ya. Jadi kita akan stretch menggunakan ini, show transform control. Kita geser ke kiri sampai hilang. Ini kanan juga. Nah, kira-kira segini, dan klik checklist ini atau klik enter. Oke, lalu ambil penggarisan, kita perhatikan horizontal lurus atau enggak ya. Ini miring tuh ya, perhatikan, kita lurusin seperti ini, dan klik checklist atau enter. Oke, dan kita crop, reset crop, dan klik enter lagi atau klik checklist di sini. Oke, sekarang kita lihat nih before after. Oke, nah sekarang ini gue akan ngegabungin kedua foto ini secara manual ya, nggak usah menggunakan HDR metodenya tuh ya. Kadang ada orang yang menggunakan ini sih, file, automate, dan menggunakan merge to HDR effect pro atau merge to HDR pro. Cuma kalau buat gue untuk foto ini nggak terlalu signifikan ya, jadi gue menggunakan ini aja, add mask. Lalu kita pilih gradient tool dan gue drag dari horizon atau atas area yang terang ini sampai rumput sini nih, di sini sambil pencet shift ya, sampai sini. Di sini masih ada yang terang, kita tarik lagi dari atas sini sampai bawah perahu sini. Ini before after.
Nah sekarang atas bawah ini udah balance, lihat histogram itu ya. Oke, kalau udah nih kita klik kanan, kita merge down. Nah sekarang kita akan komposisi dulu menggunakan rasio ini ya buat standar Instagram portrait 4:5. Tapi sebelum gua crop atau gua rubah menggunakan 4:5, ini gue pengen duplicate dulu nih si langitnya, karena kalau misalnya kita crop 4:5 seperti ini, kita komposisi ulang, misalnya di sini ya. Gue pengen garis horizon ini di rule of third di atas ini. Nah di atas ini langitnya ada kepotong atau kebuang. Nah gue nggak mau langitnya kebuang. Jadi gue akan tarik penggaris sampai ke garis horizon ya. Kita zoom dulu, pastikan pas di garis horizon. Kita seperti ini. Oke, zoom out. Dan kita menggunakan rectangular mark tool. Kita select di area langitnya aja sampai garis penggarisan tadi. Oke, lalu kita duplicate dengan cara Ctrl J atau Command J kalau kalian menggunakan Macintosh. Nah sekarang kalau kita lihat kita udah punya langitnya doang nih ya. Nah yang langitnya aja ini kita turunkan sedikit sampai sekiraan sinilah. Yang sekiranya kalau kita komposisi nanti menggunakan rasio 4:5 dia nggak hilang gitu ya. Oke, lalu yang langit atas ini kita hilangkan dulu ya. Kita mute. Ini kita komposisi di tengah-tengah sini. Maksudnya di tengah ini garis yang tadi ya disesuaikan dengan garis horizon atas. Kalau udah klik checklist atau klik enter. Oke, sekarang kita aktifkan lagi langit yang tadi. Kita tarik ke atas seperti ini. Dan kita aktifkan Show Transform Control. Pastikan kalian pilih ini ya, Move Tools. Lalu aktifkan ini Show Transform Control. Dan kalian tarik yang tengah ini. Kalau kalian tarik semuanya jadi ngecil gini, berarti kalian harus pencet Shift seperti ini. Oke, klik enter. Nah sekarang kalau kita lihat foto yang tadi, langitnya nggak ada yang kebuang. Ya komposisinya kurang lebih masih utuh. Nah ini before, ini after. Nah lalu kita zoom dulu ya, kita pastikan sambungannya nggak kelihatan rusak. Dan ini benar-benar kelihatan rapi ya. Kita zoom out, nah klik kanan, merge down. Oke, baru sekarang kita duplicate, kita fixing lagi. Masuk ke filter, camera raw filter. Nah sekarang ini gue akan masuk ke ISL, saturation, blue-nya gue turunin dikit. Ini birunya terlalu vivid, jadi kayak spidol. Kalau menurut selera gue ya, balik lagi ya, editing itu masalah selera. Jadi selera kita nggak selalu sama. Oke, kalau udah balik ke basic, ini gue akan turunkan highlight dikit, naikkan shadow, tambahkan kontras. Gue akan geser lagi temperatur ke kuning lagi dikit, sampai warna perahunya kelihatan enak dilihat ya. Turunkan exposure dikit. Oke, sekarang gue akan menggunakan ini lagi ya, adjustment brush, dan masih yang tadi settingannya nggak usah dirubah. Kita geser, kita brush di area yang over ya, seperti ini. Oke, untuk yang kali ini kayaknya gue turunkan shadownya, gue turunkan lagi. Oh ini udah cakep sih. Turunkan exposure lagi dikit, temen agak sedikit under. Balik lagi ke ISL, mungkin ini rednya gue turunin dikit saturationnya. Orange nya gue tambahkan dikit, yellow nya juga. Luminance tambahkan luminance orange biar nggak terlalu pucat ya. Pastikan di sini nggak ada picking ya, selama masih seperti ini nggak ada clipping, ini masih aman banget. Balik ke basic dan oke, klik OK dulu. Before, after. Oke, klik kanan, kita merge down. Nah sekarang gue pengen recompose lagi nih. Gue pengen perahunya gue taruh benar-benar di center ya. Gue aktifkan lagi Show Transform Control, gue drag samping. Oke, dan gue geser ke atas. Nah kalau kalian langitnya kepotong dikit nggak apa-apa lah. Sebenarnya kalian bisa menggunakan cara yang tadi ya. Oke, seperti ini. Dan klik crop ini tetap lanjut aja, kita checklist karena rasionya nggak berubah. Dan seperti ini. Dan kita tambah layer baru dan gue siram menggunakan bucket tools, pen bucket tools warna hitam, dust. Dan gue hapus di sekitaran perahunya ya, di bawah. Segini, sekali klik, lalu digedein agak di tengah. Naik di sekitaran sini. Oke. Dan turunkan opacity-nya. Opacity ini ya, layer yang hitam tadi buat dark corner ya. Gue blend opacity di sekitaran 25. Oke. Sekarang layer yang bawah ini gue duplicate. Nah,
yang tengah nih ya, yang tengah layer 0 copy ini gue kasih level ya, adjustment ya, image adjustment level. Midtone-nya di 0,95, highlight-nya menyesuaikan. Tapi jangan sampai terlalu over, jangan sampai detail di area yang terang hilang. Mungkin segini. Before after. Klik OK. Balik lagi ke layer yang paling atas, kita blend lagi. Mungkin di sekitar 28%. Ya, sekarang histogramnya sudah semakin oke. Kita select semua, klik kanan, merge layer, lalu masuk ke filter, sharpen, unsharp mask. Dan ini nggak ada yang berubah, tetap klik OK. Nah, kita zoom tajam ya. Dan tinggal save. Ya, kita save. Ini save untuk high res ya, JPEG. Dan gue simpan di sini, save. Ini quality-nya full, klik OK. Oke, untuk foto ini selesai. Mungkin gue akan lanjut ke foto yang kedua ya. Jadi gue akan bikin workflow 2 foto untuk hari ini. Yang berikutnya, ini gue close dulu. Ini fotonya punya HD Chan. Drag aja langsung. Ini kita aktifkan ke lens correction ya, remove chromatic aberration, enable profile correction. Sini fotonya menggunakan Sony A7 Mark II dan menggunakan lensanya kayaknya nggak tahu nih lensa apa ya, manual. Jadi focal lengthnya nggak kebaca dan aperture-nya nggak kebaca. Ini shutter speed-nya di 44 detik, ISO-nya 100. Lanjut, dari basic ini kita klik auto. Kita turunkan white. Tambahkan black. Turunkan exposure. Oke, segini. Gue ngontrol di langit ya. Lalu menggunakan graduate filter. Ini kita reset dulu. Lalu gue tambahkan shadow 30. Drag dari bawah sini nih, atas sini sampai tengah. Nah, terangkan seperti ini ya. Dikit. Oke, balik ke hand tools. Masuk ke HSL hue. Green-nya gue geser ke kanan nih biar lumutnya semakin fresh kelihatannya. Yellow-nya gue geser ke orange biar batu karangnya kelihatan lebih kayak batu karang beneran. Orange-nya juga ke kiri dikit. Jangan sampai jadi merah tapi ya. Red-nya kita geser ke kanan. Dan luminance, green-nya kita naikkan biar terang itu ya. Orange-nya juga. Yellow-nya juga. Oke, dan blue-nya kita turunin luminance-nya. Lalu ke hue lagi, blue-nya nih di aqua-nya aqua gue geser ke kanan biar langitnya tuh ya, perhatikan dapat warna awan real ya. Lalu blues-nya geser ke kanan dikit, jangan terlalu banyak jadi ungu nanti dia. Kan segini, dan balik lagi ke luminance, aqua-nya juga gue naikin, gue gelapin turunin ya. Saturation aqua tambah, blues-nya tambah dikit, tambah plus 30 lah. Oke, balik ke basic dan klik open image. Nah, ini case-nya sama nih kayak tadi nih, bawahnya dibuang sayang. Jadi gue cek dulu atau dipasin dulu, ini penggarisannya dipasti garis horizon. Lalu kita menggunakan rectangular mark tool, select di area bawah. Kali ini yang bawah ya, bukan yang atas. Lalu kita duplicate, Ctrl J atau Command J. Kita lihat ya. Yang layer yang bawah ini, yang foreground-nya doang kita naikkan ke atas dikit karena kita mau buang di area bawah ya. Nah, kita matikan dulu layer yang atas. Lalu kita crop, rasionya tetap kayak tadi 4:5. Lalu pasin di garis horizon, rule of third-nya seperti ini, dan klik checklist atau enter. Oops, sorry, kepotong berarti. Sorry, kita aktifkan, kita turunkan dikit ya segini. Matikan lagi, kita crop, rasionya 4:5. Dipasin di garis rule of third ya, di horizon yang atasnya ya. Klik checklist. Oke, dan aktifkan layer yang ini ya, yang foreground. Kita turunkan sampai garis horizon. Nah, kita aktifkan show transform control, pastikan ya klik move tools dan kita drag dari bawah ke sini. Nah, klik checklist. Kita naikkan, nah, kita zoom nih, kita lihat ada yang kelihatan aneh nggak? Kalau sekiranya nggak ada yang aneh dilihatnya, kita lanjut aja. So far sih normal ya, kelihatan nggak ada yang aneh ya. Berarti ini kita klik kanan merge down. Nah, sekarang kita duplicate layer ini. Ini masuk ke filter, gue pakai ini deh kali ini ya, HDRF Pro. Nah, kalau udah masuk di preset library pilih landscape dan di template-nya pilih yang soft. Dan tone compression-nya kita geser ke kiri dikit.
buat simulasi arah cahaya tetap dari atas ya, seperti ini di -40. Method strength-nya ini nggak usah dirubah. HDR methodenya, depth-nya tetap normal, detailnya gue pilih realistik, dramanya gue pilih deep. Tonality, ini adjustment-nya semua di reset ke 0. Strukturnya gue tambah sekitaran 13%. Kontrasnya gue tambah sekitaran 10%. Exposure gue turunkan dikit. Oke, shadow-nya gue tambahin dikit. Oke, dan klik OK. Nah, layer yang atas ini gue blend opacity-nya nggak 100% ya. Ini sesuai mata aja, seenak mata kita ngeliat. Mungkin gue dapet atau mata gue enak ngeliatnya di sekitaran segini nih. 72 ya. Oke, lalu klik kanan merge down. Jadi ini gue duplicate, masuk ke filter kamera raw filter, dan gue akan angkat shadow plus 64, tambahkan kontras. Ini sekitaran segini deh. Oke. Coba gue klik ini dulu deh. Pakai white balance tools, gue klik di area yang putih sini. Dia larinya kemana? Oke, ini lebih netral nih, warnanya lebih enak. Cuman birunya gue kurang suka, masuk ke HSL, saturation, birunya gue turunin. Nah, histogramnya keren banget. Dan klik OK. Selanjutnya gue zoom nih, gue bersihin dulu nih. Kotoran sensornya banyak banget nih. Gunakan ini aja deh, spot healing brush. Wah, ini sensornya kotor banget. Klik, 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 klik. In some case dia nggak sempurna ya, jadi gue menggunakan lasso tools dan gue select seperti ini dan menggunakan edit, fill, content aware, klik OK. Nah, juga sama nih, select, edit, fill, content aware. Oke, ini hanya sampel overall seperti itu. Dan merge layer dulu atau merge down dulu. Ini kita duplicate, lalu layer yang atas ini gue kasih filter, blur, Gaussian blur, taruh di 24 ya, 24 pixel, karena kan sensor kameranya sekitaran segitu kalau nggak salah ya. Lalu masuk ke image, apply image, klik OK, dan di sini gue pilih screen. Nah, sekarang jadi terang banget ya. Ini kita duplicate nih layer yang background bawah ini, kita duplicate. Lalu yang atas ini background copy sama background copy 2, kita select 2 ini ya, klik kanan, merge layer. Nah, yang atas kita matiin tuh. Terang banget kan? Nah, sekarang kita turunkan brightness-nya nih, yang untuk yang atas kita samain sama yang bawah. Image adjustment brightness kita turunkan. Oke, -40 ya, kurang lebih kurlep. Nah, ini kita akan bikin agak lebih soft, dreamy looks gitulah. Kita coba turunkan lagi opacity-nya, kita blend, nggak usah 100% ya. Oke, mungkin tetap di 100, tapi gue akan lebih selektif menggunakan channel. Gue select yang area ini blue, lebih kontras ya, batu-batunya sama air sama langit. Udah blue copy-nya kita duplicate tadi. Image adjustment, pilih level, yang hitam semakin hitam, yang putih semakin putih, seperti ini. Yang penting batu-batu ini terpisah dengan air dan langit ya. Blue hitam semakin hitam, seperti ini. Klik OK. Dan blue copy kita duplicate kita tarik ke selection. Dan blue copy ini kita tarik ke gambar bak sampah ya, berarti kita hapus. Balik ke layer. Dan gue akan menggunakan ini ya, quick selection tools ya, klik kanan, quick selection tools. Dan gue akan kasih plus, ini berarti gue tambahin, gue gedein dulu. Gue tambahin di sini. Oke, di sini juga. Kita akan menggunakan add mask seperti ini tuh ya. Jadi batu-batu ini secara nggak langsung nih nggak kena efek orton tadi, batunya tetap detail tapi awan dan airnya yang jadi kelihatan orton efeknya tuh. Oke, jadi ini gue matiin dulu nih layer yang bawah, kita bersihin dulu nih yang masih ada tersisa nih ya. Hitam berarti menghapus ya. Hitam di atas pakai brush, di kanan hardness-nya gue naikin dan gue brush. Nggak usah terlalu detail, karena ini semuanya nanti bakal kita recover atau restore, atau kita balikin.
cuman bedanya kadar opacity-nya aja. Oke, kita nyalain, kita zoom out. Oke, kita matiin dulu layer yang bawah, kita klik di layer yang atas nih, yang di maskingnya. Kita pilih brush, kita pakai putih di atas, klik kanan, hardness-nya di 0%, size-nya digedein, yang digedein aja, biar enak ngebrush-nya. Lalu opacity-nya gue turunkan sekitaran berapa ya, 50%. Dan kita brush nih, sekali klik terus drag kena semuanya, seperti ini. Oke, kita nyalain layer yang bawah, before, after, turunkan 30%, sekali lagi kayak tadi, brush sekali jalan sampai bawah, kita lihat lagi, nah, oke, before, after, pas ya, kita klik kanan, merge down, sekarang kita duplicate, terus kita bikin layer baru dan kita siram menggunakan pen bucket tools warna hitam. Nah, ini kita hapus di tengah ya, kita bikin dark corner effect, klik dari tengah seperti ini, terus atas seperti ini, dan bawah seperti ini. Oke, dan kita blend opacity-nya sekitaran 30% ya. Oke, dan yang black background copy yang tengah ini, layer yang tengah kayak tadi, image, adjustment, level, mid tone-nya di 0,95, highlight-nya menyesuaikan, diterangin, tapi jangan sampai over area yang putihnya. Jangan segini. Klik OK, dan klik semua di kanan, merge layer. Dan kita masuk ke filter, sharpen, unsharp mask. Sama kayak tadi ya, nggak ada yang berubah, klik OK. Kita zoom. Nggak ada kadar noise ya, aman ya, jadi nggak usah dikasih the noise, dan that's it, kita tinggal save dan workflow-nya selesai. Jadi hari ini gue bikin 2 workflow, 2 foto dari 2 orang yang beda. Oke. Oh ya, gue mau ngasih info, bentar lagi gue mau bikin giveaway buat kalian ya, buat 3 pemenang. Giveaway-nya apa ya, kalian simak aja terus video-video ini, nanti kalau udah waktunya pasti gue kabarin sedikit lagi. Jadi sesuai janji gue yang pernah gue omongin dulu, dan sebentar lagi ini bakal nyampe target nih, gitu loh. Jadi pastikan kalian terus simak channel ini ya, atau video-video gue, pasti ada info-informasi tentang giveaway di berikut-berikutnya. Oke, jadi buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa klik subscribe button, jangan lupa klik like button, dan silahkan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya, oke?